Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dila Fadilah. Kita akan belajar PPKN mengenai hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai praksis sila-sila Pancasila. Sebelumnya, mari kita lihat peta konsep bab 1. Pada pertemuan kemarin, kita sudah membahas tentang konsep hak dan kewajiban asasi manusia yang terdiri dari makna hak asasi manusia dan makna kewajiban asasi manusia. Kemudian, sudah juga dijelaskan tentang nilai dasar Pancasila dan nilai instrumental Pancasila. Nah, pada pertemuan hari ini, kita akan belajar tentang nilai praksis sila-sila Pancasila. Sebelumnya, apa itu nilai praksis? Ada yang tahu? Nah, nilai praksis merupakan realisasi nilai-nilai instrumental suatu pengamalan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, pada intinya nilai praksis adalah nilai pengamalan dalam kehidupan sehari-hari yang kita amalkan, yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kita mulai dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nilai ketuhanan yang Maha Esa ini dapat kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya, salah 3. Yang pertama adalah hormat menghormati dan bekerja sama antar umat beragama sehingga terbina kerukunan hidup. Jadi kita harus tetap saling menghormati, membina kerukunan meskipun kita berbeda agama. Yang kedua, saling menghormati kebebasan beribadah sesuai agama dan kepercayaannya. Kita tidak boleh mengejek agama lain, kita tidak boleh menghina agama lain karena kita memiliki kebebasan untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Nah, yang ketiga, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Kita tidak boleh menyuruh orang lain untuk masuk ke agama kita. Misalnya, ada teman kita yang agamanya non-Islam. Ayo sih masuk aja ke agama Islam. Begini. Itu tidak boleh. Jadi, ada kebebasan untuk memeluk agama dan kepercayaan sesuai dengan yang kita kehendaki. Tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Ibu jadi ingat tentang kisah ibu beberapa tahun yang lalu sewaktu masih duduk di bangku kuliah. Sewaktu KKN, kuliah kerja nyata, itu terdiri dari 11 orang. Nah, salah satunya itu beragama non-Islam. Bisa kalian lihat yang beragama non-Islam itu ada di sebelah kanan dari kerudung pink. Nah, namanya Mira, Imade Mira. Mira ini satu-satunya teman yang berbeda keyakinan dengan kita. Satu kelompok dengan kita tapi berbeda keyakinan. Kalau tidak salah agamanya Hindu atau Buddha gitu. Tetapi dia tetap menghormati kita ketika bulan puasa atau bulan Ramadan tiba. Bahkan dia yang menyiapkan makanan untuk berbuka puasa. Ketika itu KKN itu dilaksanakan pada saat bulan Ramadan. Bulan Ramadan Mira ini tetap ikut puasa, tidak makan di depan kita. Kemudian dia yang menyiapkan makanan untuk berbuka puasa, membangunkan kita ketika sahur gitu. Mira yang selalu bersemangat untuk mengingatkan kita untuk beribadah. Nah, dari sini dapat kita ambil kesimpulan bahwa meskipun kita berbeda agama, kita harus saling menghormati kepercayaan kita. Kita harus saling membantu, bahkan menyemangati. Nah, mungkin kalian di madrasah aliyah
itu tidak menemukan adanya perbedaan ini. Tapi ketika nanti kalian kuliah atau kerja, kalian akan menemukan perbedaan ini, atau bahkan di lingkungan sekitar rumah juga ada perbedaan ini. Jadi kita harus selalu menghormati perbedaan agama. Begitu ya anak-anak ya. Yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, wah ada banyak nih. Yang pertama, mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban antara sesama manusia. Hak dan kewajiban antara sesama manusia. Kita harus ingat, kita memiliki hak dan kewajiban, orang lain pun memiliki hak dan kewajiban. Jadi, kita harus mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban sesama manusia. Kedua, saling mencintai sesama manusia. Saling mencintai sesama manusia kepada teman, keluarga, tetangga, itu harus saling mencintai. Kemudian ada tenggang rasa kepada orang lain, tidak semena-mena kepada orang lain, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Kita harus bisa memanusiakan manusia, memperlakukan seseorang itu sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Selanjutnya, berani membela kebenaran dan keadilan. Terakhir adalah menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Itu ya. Contohnya, nah, kita sekarang ini lagi musim bencana. Ini foto-foto yang udah lama. Lagi musim bencana, kita sedang mengalami musibah terdampak corona. Memberikan bantuan kepada sesama manusia adalah suatu wujud implementasi sila kedua Pancasila, sebab kita diajarkan untuk saling peduli dan mencintai sesama manusia, tidak pandang dari suku, agama, ras, dan golongan manapun. Jadi kita harus saling mencintai sesama manusia. Sekarang lagi kita ini ada musibah terdampak corona, COVID-19. Nah, ketika kalian menggalang dana, menggalang bantuan untuk tetangga kalian yang sedang isoman, itu termasuk dari perwujudan nilai praksi sila kedua Pancasila. Begitu ya. Selanjutnya, Persatuan Indonesia. Yang pertama, menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan individu atau golongan. Yang kedua, rela berkorban untuk kepentingan bangsa negara. Yang ketiga, cinta tanah air dan bangsa. 4. Bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia. Yang kelima, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Contohnya, Ibu ambil contohnya yang mudah ya. Persatuan Indonesia ini tentang cinta tanah air. Kalian kenal ini? Ini adalah boyband BTS. Nah, ada yang suka? Ada yang penggemarnya? Tidak apa-apa menjadi penggemar dari BTS, karena ibu juga menyukai drama Korea. Nah, tidak apa-apa menjadi fanbase boyband Korea, menjadi pecinta drama Korea, tetapi ingat bahwa kecintaan kita kepada budaya asing jangan sampai melebihi cinta kita kepada tanah air kita, Indonesia. Jadi, tidak apa-apa kalian menyukai boyband Korea, drama Korea, tapi kita juga harus tetap mencintai budaya kita, mencintai budaya Sunda. Kita juga harus bisa mempelajari budaya Sunda apa saja, bahasanya, keseniannya. Itu tidak jangan sampai kita lebih cinta ke drama Korea, ke boyband Korea, tapi kita melupakan bangsa sendiri. Jangan sampai seperti itu ya anak-anak. Harus tetap Indonesia yang pertama. Selanjutnya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, yang pertama, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Yang kedua,
tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Yang keempat, menerima dan melaksanakan setiap keputusan musyawarah. Dan yang terakhir, mempertanggungjawabkan setiap keputusan musyawarah secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi, sila keempat ini tentang permusyawarahan. Bahasa yang sering kita dengar itu adalah rapat, kayak gitu. Contohnya adalah nih, rapat. Kalian pernah, mungkin di sini ada anggota OSIS, pengurus OSIS, pengurus MPK. Nah, kalian kalau tidak dua-duanya, kalian pernah rapat keluarga, ada sebuah keputusan yang akan diambil. Nah, keputusan-keputusan ini harus berdasarkan kesepakatan bersama. Dalam sebuah rapat, kita harus bisa mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi, dan harus juga menghargai pendapat orang lain serta menerima hasil rapat. Kalau dalam sebuah rapat pendapat kita berbeda dengan teman kita, tidak apa-apa, kita terima. Kalau itu baik, kita terima. Kalau itu dianggap kurang baik, kita memberikan masukan yang lebih baik gitu. Dan yang terakhir adalah kita harus bisa menerima apapun hasil rapatnya demi kepentingan bersama. Terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak-hak orang lain, suka memberi pertolongan kepada orang lain, menjauhi sikap pemerasan kepada orang lain, menjauhi sikap boros dan gaya hidup mewah, rela bekerja keras dan menghargai hasil karya orang lain. Contohnya, sila kelima ini kita harus menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jangan terus menuntut hak tetapi kita melalaikan kewajiban. Contohnya nih, berdasarkan pengalaman semester kemarin, ada anak yang menuntut haknya. Kok nilai saya segini? Kok Bu nilainya kosong gitu. Nah, sebelum kita protes, sebelum melakukan protes, sebaiknya dicek dulu apakah kewajiban sebagai pelajar sudah terpenuhi atau belum. Kalau sudah, silakan baru protes, baru menyampaikan pendapat kepada guru beserta buktinya. Ini loh Bu, saya sudah menyerahkan tugas-tugas saya. Kenapa saya nilainya kosong? Mungkin ada kelalaian di gurunya, karena banyak sekali siswa-siswa dan beberapa kelas yang harus dinilai. Begitu ya, harus seimbang antara hak dan kewajiban. Nah, yang paling penting juga dalam kehidupan sehari-hari, kita harus menjauhi sifat boros dan gaya hidup mewah. Bergayalah sesuai kondisi kita. Jangan membebani diri sendiri dan orang tua untuk memenuhi gaya hidup. Misalnya kalian sampai ngambek ke orang tua, menginginkan motor, sampai mogok makan, mogok minum, itu jangan sampai. Kita harus melihat kondisi orang tua kita. Kalau orang tua kita tidak memenuhi keinginan kita, ya tidak apa-apa. Gunakan apa yang ada, bersyukur atas apa yang kita miliki. Gitu ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Hari ini dicukupkan sampai di sini. Jangan lupa untuk subscribe ya, dan komen nama dan kelas kalian. Jangan lupa di kolom komentar. Sekian dari Ibu. Oh iya, lupa, ada tugas pertemuan hari ini adalah silahkan buat video cerita tentang implementasi nilai praksis pada Pancasila. Kan tadi Ibu sudah menjelaskan dari sila 1, 2, 3, 4, 5. Itu sudah menjelaskan contoh-contohnya. Nah, sekarang giliran kalian untuk buat video tentang implementasi nilai-nilai praksis Pancasila. Tidak harus semuanya, cukup 2 saja. 2 contoh sila Pancasila.
gitu. Jadi misalnya sila pertama 1, sila kedua 1 gitu. Itu ya. Nanti akan Ibu cantumkan contohnya, contoh videonya pada link kolom deskripsi. Sekian dari Ibu. Ingat ya, jangan lupa di-subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.